Saya record dulu. Oh ya, ini Zoom saya pribadi, jadi 40 menit saja. Makanya kalau habis nanti tolong sign in lagi ya, login lagi. Oke, sedikit saya membahas tentang apa dulu ya, BOP. Nah, tentang BOP kemarin ini kita tidak sempat dan itu pun tidak masuk dalam materi ujian. Tapi nggak apa-apa, saya berikan pemahaman aja ya. Ini nampak ya share screen-nya? Ya, nampak, Pak. Nah, jadi sebelum kita masuk sesi sesi apa hari ini ya? Sesi biaya anggaran variabel ya. Anggaran variabel. Jadi kita harus tahu dulu sebelum masuk ke anggaran variabel ya, saya singgung sedikit bahwasanya kita memahami apa itu anggaran variabel. Oke, anggaran BOP ya. Di akuntansi biaya sudah belajar apa itu BOP? Sudah sampai ke sini? Oke, belum. Akuntansi biaya belajar kan? Belajar, Pak. Ya. Oh, ada hitung-hitungannya? Belum. Nanti teori aja ya. Oke. Oh, Masih teori. oke. Coba. Nah, sedikit ya sebelum kita masuk. Nah, manakah BOP ya? Kan udah belajar itu. Ya. Ya, jadi ini 0 producing. Nah, ini packaging nih. Nah, ini packaging. 2 repairing ini dan repairing dan ini 0. Nah, manakah BOP dari gambar ini? Yang inikah atau yang inikah atau yang inikah ya? Mana BOP? BOP apa? BOP secara teori adalah selain tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung. Oke, teori ini. Nah, semua biaya di pabrik, apa itu BOP? Semua biaya di pabrik kecuali bahan baku langsung, BL dan BTL. Ya. Jadi kalau di gambar ini, manakah BOP? Ya. Berarti ini pabrik nih ya. Jadi pabrik nih kayak pakai AI sekarang ya. AI. Nah, mana BOP? BOP ini ya. Ini BOP. Nah, ini BOP. Apa maksud kenapa ini BOP? Karena dia sifatnya membantu pabrik ya. Membantu apa? Membantu setelah dibuat gitu ya. Ini dari barang mentah ya. Jadi pekerjaannya dari tidak ada menjadi ada kan. Misalnya dari mobil ya, besi-besi mobil. Nah, terbuatlah mobil gitu ya. Nah, terbuat mobil kemudian dipasang-pasang ya, dipasang rodanya, dipasang sayapnya, dipasang kacanya gitu ya. Nah, dia dibantu, dia di pabrik tapi bukan langsung membuat sesuatu dari nol menjadi tidak ada ya. Ini makanya nol ya, dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini satu ya. Kemudian dirakit-rakit, kemudian dibantu lagi packagingnya ya, siap untuk diberikan kepada konsumen. Nah, itu teori BOP kalau kita gambarkan dalam bentuk ya cerita seperti ini. Nah, kalau ini seperti apa? Nah, manakah yang di BOP ya? BOP adalah fokus kita adalah departemen jasa ya. Jadi departemen itu ada dua, fokus di BOP ini departemen produksi dan departemen jasa. Nah, manakah departemen produksi? Nah, ini ya, membuat dari nol menjadi ada ya, nah, seperti itu. Nah, jasa ini listrik dan bengkel. Kenapa ini disebut dengan jasa? Ya, karena dia menyediakan listrik untuk membuat sebuah barang. Dia menyediakan lampu, ya, menyediakan tenaga gitu ya, untuk terbentuknya sebuah barang. Nah, bengkel juga gitu. Dia menyediakan apa? Alat-alat. Kalau rusak dia bantu gitu ya. Kalau dia
ya error, nah, maka divisi bengkel akan datang. Jadi fokus kita adalah departemen jasa ini. Nah, itu ya. Nah, itu sedikit mengenai BOP. Nah, perhitungannya sudah saya share di Excel-nya. Tinggal dibuktikan aja. Kalau dibahas pun nanti via, saya janji pakai apa ya? Pakai video ya, lupa. Nah, apakah sudah melihat BOP itu? Bagaimana cara dapatnya? Kalau yang pakai Excel, pakai komputer, tinggal dibuka aja ya. Nah, tahu di mana datangnya, file-filenya, data-datanya. Tapi kalau mau dibuatkan juga, tinggal ya oke lah. Saya nggak sempat ya, ini baru baru sempat nih mengajar ini. Nah, oke, itu pengantar mengenai BOP ya. Oke, kita sudah masuk ya, sudah belajar penjualan, meramal penjualan gitu ya, anggaran penjualan, anggaran produksi, bahan baku sudah, tenaga kerja sudah gitu ya. Nah, ini sampai materi ujian gitu ya. Nah, BOP nggak masuk. Nah, kita ujian tengah semester. Sekarang kita masuk ke anggaran variabel. Ya. Secara teori apa itu anggaran variabel? Nampak ya share saya ini? Saya rekam nih. Kelihatan, Pak. Kan ya. Ini sudah direkam nih, nanti bisa lihat kalau lupa. Nah, anggaran variabel adalah apa ya? Misalnya apa contohnya? Ada yang sudah tahu, sudah belajar akuntansi biaya? Dan sudah tahu anggaran yang berubah-ubah ya. Nah, apa yang berubah-ubah? Ya, misalnya untuk membuat roti ya. Apa yang tetap? Kalau tetap berarti lawannya berubah-ubah gitu ya. Nah, tetap itu apa misalnya? Karyawan gitu ya. Karyawan gajinya tetap. Terus apa yang tetap lagi? Hmm, Karyawan ya. Kemudian yang tetap itu sewa ya. Sewa itu tetap tuh, nggak berubah-ubah gitu ya. Sewa gedung, sewa tanah, nah, asuransi, jadi bayar per bulan gitu ya. Jadi perusahaan roti ini juga ada asuransi kebakaran gitu ya, gudangnya gitu ya, ke pabriknya gitu ya. Nah, itu disebut dengan tetap. Nah, lawannya apa? Berubah-ubah atau variabel. Apa yang berubah-ubah? Lembur ya. Kalau karyawan tuh dia bisa lembur ya. Kemudian apa lagi yang berubah? Listrik ya. Semakin banyak penjualan maka listrik akan semakin tinggi karena pemakaian mixer, blender, oven gitu ya. Hmm. Kemudian apa yang berubah jika kalau pemakaian blender mixer sedikit maka listrik juga akan sedikit. Jika banyak maka dia akan meningkat. Kemudian apa lagi ya? Oh, bahan-bahan. Nah, bahan-bahan seperti itu. Jadi ingat aja sesuatu yang selalu berubah-ubah itu adalah variabel. Kita akan buat anggarannya seperti apa? Nah, teorinya seperti ini. Nah, konsep dasar dulu ya. Biaya itu memiliki sifat. Nah, sifatnya apa? Fixed atau tetap. Variabel. Nah, ini topik yang sekarang kita bahas. Kemudian semi variabel. Dia fixed bisa, variabel juga bisa ya. Nah, variable cost terpengaruh oleh aktivitas. Makanya tadi saya bilang, jika penjualan naik atau aktivitas naik atau orang ramai atau kegiatan banyak, maka juga akan naik. Kita contohkan aja listrik ya. Kemudian suatu variable cost, suatu perencanaan mengenai jadwal biaya menunjukkan tiap-tiap biaya. Nah, ini anggaran anggaran variable cost ya. Jadi kenapa kita tidak khusus belajar fixed cost ya? Karena ini mudah gitu ya. Nah, karena dia sudah tetap ya. Oh, misalnya 6 juta sebulan sewa gitu ya. 6 juta setahun bagi 12 gitu ya. Ini cukup mudah. Ini tidak menyusahkan ya. Tapi
kita fokus kepada variable cost karena dia lebih rumit ya, lebih sulit. Nah, makanya silakan dibuka Excel-nya, atau yang tidak buka Excel-nya saya akan jelaskan melalui Excel agar tidak bingung. Oke, ini bisa dibaca aja. PPT-nya juga akan saya berikan. Ini juga, nah, apa aja nanti dalam anggaran variabel itu ya. Ada nanti jam mesin, istilah-istilahnya nanti ya. Jam kerja langsung, jam operasi langsung ya. Kilowattnya gitu ya. Kilowatt itu adalah ya listrik itu tadi ya. Nah, itu akan ada nanti di tabel-tabelnya. Kemudian penentuan relevan range. Nah, nanti bagaimana ya. Nah, kemudian juga ada nanti metode langsung ya. Metode titik tertinggi dan terendah, tapi kita akan fokus ke sini ya. Kita akan fokus ke sini. Dan metode statistika. Nah, statistika ini sudah kita pelajari regresi linier pada ramalan penjualan. Secara tidak langsung kita sudah belajar. Nah, kenapa ini? Karena waktu kita matematika ekonomi kita menggunakan metode ini, tapi kita akan tetap menggunakan regresi linier pada anggaran variabel. Ya. Nah, Y sama dengan AX tambah B. Nah, itu akan kita gunakan rumus ini. Ya. Oke, kita mulai. Nah, ini contoh soalnya. Berapa menit nih? Nanti takut mati. Silakan dibaca dulu. Ya. Jadi soal nanti juga akan ada ceritanya, kemudian juga ada ini narasinya ya. Nah, kemudian ada tabelnya. Seperti itu terus ya. Bagaimana ujian kemarin? Ada narasinya, ada tabelnya, dan ada pertanyaannya. Silakan dipahami dulu ya. Cari kata kuncinya. Nama perusahaannya ini gitu ya. Nama perusahaannya. Bergerak di bidang mie instan. Ya. Kemudian apa lagi kata kuncinya? Tidak perlu melakukan inovasi. Nah, ini aja langsung aja ya. Dia membuat ini. Ini informasinya, macam-macam biaya yang dianggarkan. Nah, ini tahun berapa ini? Nggak ada ya. 2019. Nah, berarti kita membuat anggaran untuk 2020. Anggaplah sekarang ini 2023, kita membuat anggaran di 2024. Oke, apa aja informasinya? Volume kegiatan produksi. Nah, volumenya ada dua nih. Ada 25.000 dan 45.000. Oke. Kemudian informasi apa lagi? Nah, ini sangat penting ya. Informasi adalah 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 biaya ya. Dipahami saja. Dibaca dulu, nanti kita pahami melalui soal. Nah, untuk volume 25.000, maka ini dia ya. Nah, ini dia. Jika dia berproduksi sebanyak 45.000, maka inilah dia ya. Jika 25.000 68. Kalau 45.000 berarti akan naik 123 ya. Itu juga jika 25.000 75, nah 135. Nah, biaya penyusutan kenapa tidak naik ya? Dia tetap 20. Kenapa? Karena dia adalah fixed cost ya. Biaya tetap. Oke. Kemudian biaya yang berubah aja lihat ya. Fokus kita biaya yang berubah ya. Ini berubah nih ya. Kemudian biaya listrik ya, berubah. Karena semakin banyak volume ya, semakin berubah dia. Kemudian biaya pegawai ternyata fixed ya, tetap.
75. Ya, jadi berapapun volume produksi untuk membuat apa nih? Mie instannya, ya, gaji tetap. Kemudian biaya pemeliharaan, ya, biaya pemeliharaan juga berubah dari 40 ke 60, ya. Nah, kemudian totalnya adalah ini 373 dan 558. Jadi ada yang tetap. Nah, yang tetap mana tadi? Saya tulis. Oke, saya hapus. Kita adalah fokus kepada variabel. Nah, fixednya sudah kita ketahui. Nah, ini fixednya. Berarti saya kasih aja V ya. V adalah variabel. Oke, dia di 1, 2, 1, 2, 4, 7. Oke. Diasumsikan semua biaya 2020 tidak mengalami perubahan. Ya. Jadi biaya-biaya ini katanya, nah ini 2019 nih, data 2019 tidak akan mengalami perubahan, ya, tetap menggunakan angka-angka ini, itu maksudnya. Kemudian kisaran kapasitas produksi 2020 sama dengan tahun 2019, berarti tetap menggunakan angka ini juga, ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa? Susunlah anggaran variabel, ya, dalam bentuk formula, ya. Nah, formula itu apa? Y sama dengan AX tambah B. Oke, jadi akan banyak ada formulanya. Kalau tidak salah ada 7 seperti ini, ya. Y1, Y2, dan sampai Y7. Kemudian, apa lagi pertanyaannya? Ya. Susunlah anggaran variabel dalam bentuk tabel, ya. Dalam bentuk tabel seperti apa? Jika tingkat kapasitasnya 30, 35, dan 40. Ingat 2019 tadi adalah diasumsikan sama adalah 25.000 dan 45.000. Nah, ini kalau 30 berapa, 35 berapa, 40 berapa. Kemudian yang ketiga adalah buatlah proyeksi atau anggaran laba rugi 2020. Oke. Dengan tingkat produksinya 40.000, ya. Dengan harga jual 50.000, ya. Ingat penjualan itu adalah P kali Q, ya. Ini matematika ekonomi. P itu harga barang kali total quantity. Nah, ini caranya. 5, 20, apa ini? 2 miliar. Tuh. 2. Ya, 2 miliar ya. Penggambarannya aja. Sedangkan biaya penjualannya adalah 180 dan biaya administrasi umum 300 serta pajaknya 20%. Oke, itulah informasi-informasi yang kita pahami dulu ya sebelum kita menyelesaikan soalnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, ini juga akan saya rekam ya, jadi bisa dilihat diulang lagi. Jadi kalau tidak ada atau putuskan saja Pak, gini ya. Nanti kalau terlanjur saya menjelaskan lebih jauh, yang penting kalau ada soal cerita, pahami dulu ceritanya. Apa maksud ceritanya? Atau kalau saya ya, nah baca dulu pertanyaannya. Oh pertanyaannya ini, berarti oh, dia inginnya seperti ini loh, gitu ya. Oh tujuannya ini, hasil yang diinginkan seperti ini, baru baca soalnya seperti itu. Kalau metode saya ya, tapi rekan-rekan semuanya boleh dari awal atau mulai dari akhir. Oke, saya lanjutkan. Nah, susunlah anggaran variabel pada 2020 dalam bentuk formula. Oke ya. Oke, silakan dibuka Excel-nya. Nah, tabel pertama itu apa? Biaya bahan baku ya. Bahan baku langsung.
Eh, baku. Nah, kita membuat A X tambah B. Oke, cara mencarinya adalah di sini. Nah, di situ saya membuat terendah. Ada, di situ tertulis tertinggi. Nah, terendahnya saya kuningkan ya, 25.000 dan tertinggi 45.000. Ada? Ketemu di Excel-nya? ada, Pak. Nah, oke. Kemudian setelah mengetahui ini, maka kita mengurangi dulu. Kita fokus ke bahan baku ya. Ada ketemu 1, 2, 3, 7, 50 ini angkanya? Ada, Pak. Ya. Dikurang 68, 7, 50. 750. Nah, dibagi ini kurang 45.000 ya. Ini tertinggi dan ini terendah. Di sini bagi 25. Nah, dapatnya berapa ini? Ini kurang ini adalah 55 juta. Bagi ini kurang ini 20. 20. Kemudian apa lagi? 55.000 bagi 20 ya, Pak. Ya, dapat 2750 ya. Jadi dapatlah untuk Y bahan baku atau saya sebut dengan Y1 ya, sama dengan 2750 50. ya. Jadi itu dulu ya. Begitu juga dengan tenaga kerja langsung, seperti itu juga caranya. Biaya penyusutan. Nah, tenaga kerja langsung sama enggak? Paham enggak caranya? Sama kan? Dan juga Sama, Pak. ya. Kemudian biaya tetap. Nah, Tetap ini kedua. Y2 adalah berapa? 3.000 ya. 3.000. Ini sambil membuka Excel-nya ya. Nah, ketiga adalah Y3. Y3 itu adalah biaya penyusutan 20 juta. Nah, kenapa saya buat 20 juta? Karena dia sifatnya apa? Tetap. Tetap. Nah, yang keempat lagi. Dengan cara yang sama. Bahan baku tidak langsung naik ya angkanya. Oke. 55. Oke, saya hapus ini dulu. Kita langsung ke 4 aja. Biar. Nah, dia ada tertingginya adalah 55 juta. 55.000 aja. Sama itu. Kalau saya hilangkan 3, berarti di sini adalah 45. Ya. Itu juga ini dikurang. 45.000. 25.000. Ya, 25 aja. Ya. 55. Apa jadinya 55 bagi 10. 10.000. 10.000 20 ya. bagi. Nah, dapat dia 500. Kemudian di sini ada rincian lagi ya. A 55.000 kurang 500 kali 45.000. Nah, ini adalah Y sama dengan ini tambah nggak kan? Oke, sebentar. Biaya
Tambah apa? A tambah BX. Kita mencari A ya. Oh, hapus Iya. ya. Tinggal 10 menit lagi nih. Oke. Ini sama dengan nih. A sama dengan 100 kali 45.000 dapatlah 32.500. 500. Nah, Y-nya adalah 32.500. Coba Tambah kita mencari ya. 500. Y sama dengan A tambah BX. A-nya adalah 32.500. Nah, B-nya berapa? 500. Nah, ini B-nya ya. B. B-nya 500. X-nya adalah 45.000. Kalau pakai Excel ini sudah link aja ya. Jadi ini saya hanya menjabarkan kalau pakai papan tulis seperti apa. Nah, Y-nya adalah seperti ini ya. 32.500 tambah 500 X. Nah, ini persamaannya. Pertanyaannya adalah, nah, dalam bentuk formula ya. Nah, ini formulanya. Nah, ini formulanya. Jawaban A. Oke. Berarti nggak dicari hasilnya ya, Pak ya? Oh, nanti. Hmm. Tapi kalau kita masukkan angkanya 45.000, berarti ini adalah yang terendah kan? 45.000 ini yang Tertinggi, Pak. tertinggi ya. Ini tertinggi. Hmm. Berapa? Kalau ini berapa hasilnya? Tapi kalau diminta formulanya, ini formulanya ya. Tapi kalau hasilnya boleh ya. Buatlah sesuai yang diminta aja ya. Tapi kalau mau kreatif juga boleh, apalagi pakai Excel. Nah, kemudian formulanya sudah dapat. Kemudian adalah biaya listrik lagi ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk formula tadi memang harus dari biaya bahan baku tidak langsung, Pak. Kan di sini di Excel yang dicari tuh untuk biaya bahan baku tidak langsung itu kan dicari nilai A, Pak. Sementara untuk biaya yang lain kayak biaya penyusutan, biaya tenaga kerja langsung, itu kenapa nggak dicari A-nya, Pak? Nah, gini. Oh, saya lupa tadi. Biaya bahan baku kan kan dia minta formula aja kan? Iya kan soalnya kan? Iya, Nah, ini Pak. dia. Iya, Pak. Untuk biaya bahan baku ini Y2750X. Nah, itu aja ya. Kemudian Y2 cukup ya. Terus pertanyaannya, dia ini minta formulanya dulu ya. Kalau yang kedua formulanya ini minta adalah tenaga TKL kan? Y sama dengan 3000 X. Nah, formula untuk biaya penyusutan karena dia fixed ya. X ini adalah bisa pakai 45.000 itu maksudnya. Bisa pakai 20 berapa? 25.000. Nah, bisa 25.000. Jadi kita cari dulu formulanya aja dulu ya. Yang keempat juga gitu. Formulanya adalah apa tadi? Y sama dengan 32,5 juta tambah 500 X. Nah, kenapa berbeda bahan baku tidak langsungnya gitu pertanyaannya ya? Siapa tanya tadi? Iya, Pak. Gina, Ya, Pak. gini nanya. Ya, karena biaya bahan baku tidak langsung itu akan
akan ada efeknya nanti, ya. Karena dia, oh ya, saya lupa tadi. Ini disebut dengan biaya semi variabel. Nah, makanya kita cari rumitnya ya. Sedangkan ini variabel saja. Kalau variabel saja, maka seperti ini. Kemudian kalau penyusutan adalah Y sama dengan 20 juta. Dia nggak pakai X ya. Kenapa nggak pakai X? Karena berapapun nilai 45.000, 25.000 dia nggak ngaruh kan? Betul? Kalau variabel dia 45, maka coba kalikan. Ini kali ini akan berubah atau ini kali ini akan berubah, ya. Ini disebut kita X, ya. Kemudian ini juga dia variabel, ya. Jadi kita betul kata Gina tadi, pertanyaan bagus. Kita cukup ini saja, tidak perlu kita mencari A dan B-nya, ya. Nah, karena di X ini ada 45.000 dan bisa 25.000. Kita mencari formulanya aja dulu ya. Jadi kita membahas satu persatu, nanti akan terjawab. Oke, pertanyaannya adalah formula. Nah, ini formulanya. Nah, keempat ini. Nah, yang kelima adalah listrik. Iya, listrik. Ya, listriknya. Iya, ya, listrik. Nah, bagaimana formulanya? Y sama dengan 2000 X, ya. X ini adalah kalau dia 45.000 berapa nilainya? Ya, 2000 itu tahu kan dari mana dapatnya? Udah ada di apa Tahu, ya? Pak. Udah ada di Excel ya. Dan bisa 25.000. Ini dulu formulanya. Oke. Yang keenam, dia ada berapa? 7 ya. Biaya gaji pegawai. Tetap. Dia Biaya adalah tetap. tetap ya. Berarti nggak pakai X kan? Berarti dia cuma Enggak. Y 75 juta. Ya. Nggak pakai X ya. Nggak pakai X. Karena dia tetap. Kalau dia pakai X berarti dia variabel. Kalau yang tadi adalah dia semi variabel ya. Ingat aja. Kalau pakai A tambah B itu semi variabel. Karena dia campuran. Itu tadi teorinya. Sempat nggak ya? Saya bilang tadi. Coba. Ada tadi. Ada nggak salah ini? Mana semi variable? Nah, ini dia. Fixed cost. Fixed cost berarti tidak pakai X. Itu aja ya. Tidak pakai X. Variable cost pakai X. Semi variable adalah gabungan ya. Berarti dia gabungan ada A tambah BX-nya. Itu aja ya. Kemudian biaya pegawai sudah. Nah, biaya terakhir adalah biaya pemeliharaan. Pemeliharaan tadi adalah variabel atau tetap? Variabel. Ya. Kalau dia variabel, bukan ya. Dia termasuk semi. Ya. Oh iya, Semi semi variabel. variabel. Jadi ada berapa semi kita? Ada 2 ya. 2. Nomor 4, 1. 4 apa? Bahan baku Biaya tidak bahan baku langsung tidak langsung. dan biaya pemeliharaan. Ya. Jadi ada 2 semi variabel. Jadi kita harus mencari A dan B-nya. Udah saya buat kan A dan B-nya? Jadi dapatlah Y sama dengan 15 juta tambah 1000 X. Dapatnya dari mana? 60 juta kurang 40 juta. 40 juta ya kan? Kemudian 45 dikurang 25. ya seperti biasa ya. Dapatlah 1000 itu adalah B ya.
Nah, formulanya ini, formula.